Novel Istri Simpanan. Bab 1 terlambat. Berulang kali dering alarm berbunyi tapi Suyin masih saja tidak mendengarnya. Hingga dering yang ke-10 baru ia terbangun. Meraba ponselnya sambil mengucek matanya dengan sebelah tangan. Ketika samar-samar melihat jam, gadis itu langsung membelalakan mata. Sial, aku hari ini terlambat lagi. Umpat Suyin. Langsung bergegas turun dari ranjang menuju kamar mandi. Ia membiarkan kondisi ranjang yang sangat berantakan. Tidak ada waktu untuk membersihkan diri. Ia hanya mencuci muka saja kemudian mengobrak-abrik lemari pakaian untuk menemukan baju seragam kerjanya. Ia benar-benar panik dan buru-buru saat ini. Ia merasa sangat yakin kalau nanti akan mendapatkan masalah. The Silla Seoul Hotel. Suyin berlari sambil mengatur napasnya yang ngos-ngosan setelah turun dari taksi yang dinaikinya. Hari ini ia harus terlambat masuk kerja akibat bangun kesiangan. Ia bekerja di sebuah bintang 5 yang terletak di Seoul, Korea Selatan. Pekerjaannya hanyalah sebagai housekeeping atau tukang bersih-bersih dan merapikan ruangan. Tugasnya adalah membersihkan tamu sampai lobi hotel. Dia hanya sekolah lulusan menengah atas. Saat ini umurnya masih 18 tahun. Ia bekerja di hotel itu juga karena belas kasihan dari suaminya yang merupakan pemilik hotel tersebut. Suyin langsung menuju lobi hotel untuk mengisi daftar hadir hari ini. Saat dirinya tengah menulis tanpa sadar ada seorang pria yang tengah berdiri di belakangnya. Pria adalah manajer Han yang sudah bersiap-siap untuk memarahinya. Suara manajer Han menggema di telinga Suyin. Ia langsung menoleh ke belakang ke arah sumber suara. Jam segini kau baru datang. Kau pikir hotel ini milik keluargamu, sehingga kau bisa seenaknya sendiri. Teriak manajer Han. Maaf, Tuan. Suyin hanya menundukkan wajahnya tidak berani menatap sang manajer. Seandainya kau tahu aku adalah istri dari Daehyun, apa kau masih berani membentak diriku, rutuk Suyin dalam hati. Tapi ia segera tersadar kalau dia adalah istri yang tidak dianggap. Sudah berapa kali kau terlambat masuk bulan ini? Tanya Han dengan suara lantang. Beruntung tamu hotel masih jarang yang keluar sehingga tidak melihat keributan yang terjadi. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya seorang pria yang baru saja tiba. Dia adalah Daehyun, pemilik dari hotel tersebut. Maaf, Tuan. Gadis ini selalu saja datang terlambat, ujar Han sambil menunjuk Suyin yang masih menunduk. Sudah, biarkan saja. Suruh saja dia nanti menemuiku, ujar Daehyun. Dia memijat dahinya, merasa pusing dengan keributan yang terjadi. Baik, Tuan, jawab Han seraya menunduk sopan. Daehyun melirik sekilas saat tengah berjalan melewati Suyin. Ingin ia mengatakan sesuatu tapi kemudian mengurungkan niatnya. Memilih langsung pergi ke ruang kerjanya. Kau dengar apa kata Tuan Dae? Bersiaplah kau akan segera dipecat, ujar Han kemudian meninggalkan gadis itu yang masih berdiri. Walaupun ada rasa kesal karena pagi-pagi sudah berurusan dengan manajer Han tapi Suyin bisa bernapas lega setelah kedua orang itu pergi. Ia langsung menuju pantry tempat di mana ia biasa meletakkan barang bawaannya. Suyin mengambil air putih 1 gelas kemudian meneguknya hingga habis. Ia memegang perutnya juga yang terasa perih karena tidak sempat untuk sarapan. Jangankan untuk sarapan, mandi saja tidak sempat. Ia hanya menyemprotkan minyak wangi banyak-banyak sebelum berangkat. Kau terlambat lagi, tanya seorang gadis seusianya yang bernama Jen. Gadis itu merupakan blasteran Korea Jerman. Suyin hanya bernapas panjang sambil meletakkan gelas kembali ke meja. Begitu pulang bekerja aku semalam ke rumah sakit untuk menemui ayahku, ujar Suyin sambil menunduk dengan raut wajah yang sedih. Ayahnya menderita sakit jantung sehingga harus dirawat di rumah sakit. Saat ini hanya ayahnya yang dia miliki. Apa sudah ada perubahan? Tanya Jen. Ia duduk di depan Suyin. Suyin menggeleng pelan. Ia mengepalkan jemarinya hingga kukunya menusuk di telapak tangannya. Ia sangat ingin menghabisi ibu tirinya setiap mengingat apa yang telah wanita itu lakukan pada keluarganya. Gara-gara ibu tirinya mereka memiliki hutang dan akhirnya usaha mereka bangkrut. Hingga ayahnya mengalami serangan jantung. Ya sudah, ayo kita mulai bekerja. Jangan sampai manajer Han melihat kita, tukas Jen. Aku harus ke ruangan Tuan Daehyun terlebih dahulu, ujar Suyin. Suyin segera menuju ke ruangan Daehyun dengan perasaan malas. Ia benar-benar enggan menemui pria itu. Pria yang sudah menikahinya namun tidak menganggapnya sebagai istri sama sekali. Padahal sudah 3 bulan mereka menikah. Sebenarnya dia juga enggan untuk bekerja di hotel milik Daehyun. Hanya saja keadaan ekonomi keluarganya yang memprihatinkan dan kondisi ayahnya yang sakit sehingga mengharuskan gadis itu harus bekerja keras.
Suyin menarik napasnya dalam-dalam saat berada di depan ruangan Daehyun. Berdiri di depan pintu hingga beberapa saat. Berulang kali mengangkat tangannya hendak mengetuk pintu tapi menurunkannya lagi. Tok, tok, tok. Akhirnya Suyin memberanikan diri mengetuk pintu. Ia enggan berlama-lama di sana. Masuk, seru Daehyun dari dalam. Suyin bergegas masuk ke dalam ruang kerja Daehyun kemudian menutup pintu. Ada apa memanggilku? Ujar Suyin cuek. Dia memang selalu bersikap cuek jika di hadapan Daehyun. Tak pernah sekalipun bersikap manis. Baginya tidak perlu bersikap baik dengan pria yang sudah membuat dirinya menjadi wanita simpanan. Masih beruntung dirinya bukanlah gadis yang gila harta sehingga tidak perlu membeberkan rahasia mereka ke publik. Daehyun menatap gadis yang saat ini berada tepat di depannya. Menatap bola matanya yang berwarna hitam kecoklatan. Kulit bersih seputih salju dan rambut panjang yang diikat seperti ekor kuda. Ada rasa bersalah saat menatap gadis itu. Suyin memalingkan wajahnya saat Daehyun menatapnya. Ambillah, ujar Daehyun sambil menyodorkan kertas di depan Suyin. Kertas itu berisi cek untuk dicairkan. Suyin hanya melirik sekilas cek yang berada di atas meja tanpa berniat untuk mengambilnya. Ia hanya kembali memandang Daehyun dengan kesal. Ambillah, kau pasti membutuhkannya, tukas Daehyun dengan pelan. Ia berjalan ke arah di mana Suyin tengah berdiri kemudian menyerahkan cek tersebut padanya. Suyin beringsut mundur ketika Daehyun berdiri di depannya. Aku yakin kau pasti butuh uang untuk membayar biaya rumah sakit ayah, ujar Daehyun. Ayah, apa aku tidak salah dengar? Sejak kapan dia memanggil ayahku dengan sebutan, ayah, gerutu Suyin dalam hati dengan rasa semakin kesal. Terpaksa Suyin mengulurkan tangan untuk mengambil cek tersebut sambil memutar bola matanya. Melihatnya untuk beberapa saat tapi kemudian langsung merobek cek tersebut hingga menjadi serpihan kecil. Menaburkan cek tersebut tepat di depan wajah Daehyun. Apa kurang banyak uang yang aku berikan padamu? Tanya Daehyun dengan suara keras. Aku tidak butuh uangmu, teriak Suyin. Bukankah ayah membutuhkan biaya rumah sakit? Daehyun merendahkan nada suaranya mencoba untuk meredam kemarahannya. Sejak kapan kau menjadi anak ayahku? Tukas Suyin dengan sinis. Suyin, ayahmu adalah ayahku juga. Daehyun berusaha berkata dengan lebih lembut. Ayahku tidak memiliki seorang putra, dia hanya memiliki aku seorang diri, ujar Suyin. Suyin, apa kau lupa kalau kau adalah istriku? Tanya Daehyun sambil memijat pelipisnya. Tentu saja, aku ingat kalau aku adalah istri kedua dari seorang pemilik hotel bintang 5 di Seoul, ujar Suyin dengan suara keras dan penuh penekanan. Ia memandang Daehyun dengan tatapan mengejek. Suyin, pelankan suaramu. Tukas Daehyun. Kau takut ada orang yang mendengarnya? Tanya Suyin sambil tersenyum mengejek. Aku hanya tidak ingin terjadi salah paham. Jangan bersikap keras kepala seperti ini, ujar Daehyun. Kau pasti takut kalau istri pertamamu tahu kan? Bisik Suyin di telinga Daehyun. Cukup, Suyin. Daehyun sudah habis kesabarannya saat menghadapi gadis itu. Tenanglah, aku tidak akan memberitahukan rahasia kita kepada siapapun, karena aku juga tidak ingin kekasihku tahu kalau aku sudah menikah, ujar Suyin. Jadi kalian masih berhubungan? Tanya Daehyun dengan suara meninggi. Tentu saja, kita tidak benar-benar menikah jadi apa salahnya aku masih menjalin hubungan dengan orang lain, tukas Suyin. Kau benar-benar gadis. Daehyun melangkahkan kakinya agar lebih dekat dengan Suyin. Mendekatkan wajahnya ke wajah gadis itu yang beringsut mundur tapi tubuhnya sudah membentur tembok. Saat ini Suyin terjebak di antara tubuh kekar Daehyun dan juga tembok. Apa perlu aku buktikan kalau kita sudah menikah? Tanya Daehyun sembari memegang dagu Suyin. Lepaskan aku. Suyin memberontak, mendorong dada bidang Daehyun dengan tangannya, berusaha melepaskan dirinya. Tapi tubuh Daehyun terlalu kuat dibandingkan tubuhnya yang berukuran kecil. Suyin dapat merasakan hembusan napas Daehyun menerpa wajahnya. Jarak wajah mereka hanya hitungan sentimeter saja. Suyin benar-benar merasa takut saat ini, ia takut kalau Daehyun akan melakukan apa yang dia katakan. Tok, tok, terdengar suara ketukan pintu. Suyin bisa bernafas lega karena ada yang datang. Kembalilah bekerja lagi. Daehyun melepaskan cengkeraman tangannya dan mundur beberapa langkah dari Suyin. Aku akan mengunjungi ayah nanti malam, ujar Daehyun kemudian berbalik badan dan melangkahkan kakinya menuju kursi kebesarannya. Suyin memegang dada sebelah kirinya. Jantungnya berpacu sangat kencang. Padahal tadinya dia berniat untuk membuat Daehyun marah kemudian segera menceraikannya. Suyin buru-buru keluar dari ruangan Daehyun.
Saat di pintu ia berpapasan dengan manajer Han. Ia hanya membungkuk kemudian segera pergi. Bab 2 Flashback. Flashback 3 bulan yang lalu. Dae Hyun tengah menyusuri jalan dengan menaiki mobilnya. Suasana rumah pagi ini sedikit tidak nyaman karena pagi-pagi sudah terjadi sedikit keributan antara dia dengan istrinya. Ia memilih meninggalkan rumah. Saat menghadap ke samping tanpa sengaja Dae Hyun melihat keributan yang terjadi di pinggir jalan di depan sebuah rumah yang cukup besar. Seorang pria paruh baya diseret oleh dua orang pria bertubuh besar. Seorang gadis muda yang bernama Suyin menangis sambil memohon kepada seorang pria tua yang berdiri di depannya. "Tuan Yang, tolong lepaskan ayahku. Kami berjanji akan melunasi hutang-hutang keluarga kami," rengek Suyin dengan derayan air mata mengalir di pipinya. "Enak saja, kau pikir aku bodoh. Kalian pasti akan kabur seperti wanita jalang itu," ujar yang berkepala botak itu sambil memicingkan matanya. "Tuan, saya mohon." Suyin sampai berlutut di hadapan Tuan Yang. Dae Hyun memarkirkan mobilnya di pinggir jalan kemudian segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. "Ada keributan apa ini?" tanya Dae Hyun. "Tidak usah ikut campur urusan kami, lagi pula tidak mungkin kau mau membantu mereka untuk melunasi hutang pada kami," ujar Tuan Yang tersenyum mengejek. "Hutang?" tanya Dae Hyun sambil mengerutkan keningnya. "Iya, sudahlah tidak usah bertanya lagi," ujar Yang. Suyin tidak tahu harus berbuat apa. Ia juga tidak punya uang untuk membantu ayahnya. Mereka seperti ini karena ibu tirinya yang menggunakan surat-surat rumah dan tanah mereka sebagai jaminan. Tapi di saat seperti ini justru ibu tirinya sudah kabur entah kemana. "Tulis berapa hutang mereka." Dae Hyun menyerahkan cek agar Tuan Yang mengisinya sendiri. "Jika masih kurang, ini kartu namaku." Dae Hyun menyerahkan kartu namanya pada Tuan Yang. "Terima kasih, Tuan." Yang mencium kertas yang berisi cek dengan sangat senang. "Lepaskan dia," seru Tuan Yang kepada anak buahnya agar melepaskan ayah Suyin. Kemudian mereka pergi meninggalkan tempat itu. Suyin langsung bangkit dan berlari menuju ayahnya yang tiba-tiba saja ambruk ke tanah. "Ayah, bangun. Jangan tinggalkan aku," teriak Suyin sambil memeluk ayahnya. "Ayo, bawa ayahmu ke rumah sakit," ujar Dae Hyun. Di sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Suyin terus saja meneteskan air mata. Gadis itu tidak ingin kehilangan untuk yang kedua kalinya. Cukup sudah ibunya pergi selama-lamanya. Saat ini hanyalah ayahnya yang dia punya. Dae Hyun membawa mereka ke RS Halim University Medical Center, salah satu rumah sakit terbesar yang ada di Seoul. Suyin ingin ikut masuk ke dalam ICU ketika melihat ayahnya dimasukkan ke sana bersama dengan dokter dan perawat. Ia memberontak ketika lengannya dicekal oleh Dae Hyun. "Biarkan dokter yang menangani, ayahmu pasti sembuh," ujar Dae Hyun sambil menepuk pundak gadis itu. Suyin akhirnya bisa tenang walaupun tidak bisa membendung air matanya. Anak mana yang sanggup terlihat tegar di saat ayahnya tengah menjalani masa kritis. Beberapa hari kemudian, akhirnya setelah selama 3 hari dilakukan perawatan oleh dokter, ayah Suyin kondisinya sudah mulai membaik dan sudah dipindahkan ke ruang inap. "Ayah, jangan membuatku takut lagi." Suyin duduk di samping ranjang sambil memegang tangan ayahnya. "Maafkan ayah, Suyin. Ayah sudah membuatmu khawatir," ujar sang ayah sambil membelai rambut Suyin lembut. "Suyin, apa kau tahu siapa nama orang yang telah menolong kita?" tanya ayah Suyin yang bernama Kim Nam. Dia mengingat sebelum dirinya pingsan ada seseorang yang menolongnya. Suyin hampir saja melupakan pria itu. Ia juga belum sempat mengucapkan terima kasih karena saat itu ia benar-benar tengah sedih. Gadis itu segera teringat kalau tempo hari Dae Hyun meninggalkan kartu nama. Suyin segera mengeluarkan dari dompetnya. "Dia meninggalkan kartu nama," ujar Suyin sambil menyodorkan kartu nama tersebut kepada ayahnya. "Teleponlah dia, ayah ingin mengucapkan terima kasih," ujar Kim Nam menyerahkan kembali pada Suyin. Suyin menuruti perintah ayahnya. Gadis itu segera menghubungi nomor telepon yang tertera di kartu nama. "Halo, ini siapa?" tanya Dae Hyun di seberang telepon. "Ini aku, Suyin. Bisakah tuan ke rumah sakit?" ujar Suyin ragu-ragu. Ia tidak yakin pria itu akan datang. "Suyin, siapa?" Dae Hyun belum sempat mengetahui nama gadis itu karena saat itu terburu-buru harus kembali ke hotel. "Ini aku, yang beberapa hari Anda tolong," ujar Suyin dengan gugup khawatir pria itu tidak mengingatnya. "Oh, iya, aku baru ingat, ayahmu yang masuk rumah sakit kan? Ada apa?" tukas Dae Hyun. "Bisakah Anda berkunjung ke rumah sakit? Ayahku ingin mengucapkan terima kasih, tapi kalau tuan sibuk tidak apa-apa."
Suyin menggigit bibir bawahnya menahan gugup. Baiklah, nanti akan aku usahakan untuk datang, ujar Dai Hyun. Kalau begitu, terima kasih. Suyin segera menutup sambungan telepon. Bagaimana? Tanya Kim Nam. Ayah, dia sibuk. Mana mungkin dia punya waktu untuk datang kemari, ucap Suyin. Maafkan ayahmu ini, Suyin. Sudah membuatmu menderita, ujar Kim Nam. Ada rasa menyesal yang teramat dalam di hatinya. Jika saja dia tidak menikah lagi, mungkin kondisi mereka tidak akan seperti ini. Sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi, tukas Suyin sembari mengusap tangan Kim Nam. Suyin berusaha untuk terlihat tegar agar ayahnya tidak sedih. Jika ingin marah, tentu saja Suyin sangat ingin marah, tapi di saat kondisi ayahnya seperti ini ia lebih bisa menerima keadaan. Bagaimana dengan biaya rumah sakit ini? Tanya Kim Nam dengan sedih. Tidak usah khawatir, aku punya tabungan sedikit dan aku akan segera mencari pekerjaan. Suyin memiliki tabungan karena selama ini selalu menyisihkan uang yang diberikan oleh ayahnya dan berhemat selama masih sekolah. Suyin baru lulus beberapa bulan yang lalu dari sekolah menengah atas. Andai saja usaha kita tidak mengalami, Kim Nam tidak sanggup melanjutkan perkataannya. Mereka sebenarnya memiliki toko roti yang lumayan besar yang dibangun ketika ibu Suyin masih hidup. Sebelum akhirnya Kim Nam menikahi seorang wanita yang ternyata adalah mata-mata saingan toko rotinya. Wanita itu mencuri resep rahasia roti milik keluarga Suyin dan mencampurkan roti mereka dengan obat yang membuat sakit perut hingga akhirnya tidak ada lagi pelanggan yang datang kemudian gulung tikar. Tanpa mereka ketahui wanita itu juga meminjam uang kepada tuan yang dengan jaminan surat-surat berharga lalu kemudian kabur. Ayah, sudahlah. Aku akan mencari pekerjaan secepatnya agar kita bisa membangun toko roti lagi, ujar Suyin sambil tersenyum ceria. Terima kasih, Suyin. Ayah sangat beruntung memiliki dirimu, ucap Kim Nam. Saat tengah mengobrol tiba-tiba saja Dai Hyun datang. Suyin tak menyangka jika pria itu datang kembali ke rumah sakit. Selamat malam, maaf aku baru bisa datang kembali menjenguk Anda, ujar Dai Hyun. Tuan, maaf sudah merepotkan Anda, ucap Kim Nam. Tidak apa-apa, Paman, ujar Dai Hyun. Tuan Dai Hyun, terima kasih sudah membantu kami dan merepotkan Anda, ucap Kim Nam sambil mencoba untuk duduk. Lebih baik Anda berbaring saja, ujar Dai Hyun. Saya sangat mengucapkan terima kasih pada Anda karena telah menolong keluarga saya, ujar Kim Nam. Sama-sama, Tuan Kim. Aku saat itu hanya tidak sengaja lewat, ujar Dai Hyun. Suyin memilih meninggalkan ruangan di saat mereka tengah mengobrol. Ia menuju tempat administrasi untuk membayar biaya tagihan rumah sakit. Ketika melihat tagihan, Suyin sedikit syok karena ternyata biaya rumah sakit ini sangat mahal dan menyebabkan uang tabungannya terkuras habis. Suyin berjalan di sepanjang koridor rumah sakit dengan lesu. Saat kembali ternyata Dai Hyun sudah tidak ada di sana. Pria itu sudah pergi ya, ujar Suyin sambil melihat sekeliling ruangan. Suyin, ada yang mau ayah bicarakan padamu. Kim Nam menghela napas panjang. Ada apa? Tanya Suyin sambil mengerutkan keningnya. Suyin, kau harus menikah dengan Tuan Dai Hyun. Dia sudah banyak membantu kita, ucap Kim Nam kepada anak semata wayangnya. Dek, apa? Seru Suyin. Ia masih berusaha mencerna kata-kata dari ayahnya. Maafkan ayah, ujar Kim Nam sambil memegang tangan putrinya. Suyin berlari keluar dari ruangan itu. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa jalan hidupnya selalu seperti ini. Dia berlari ke belakang gedung rumah sakit, kemudian duduk di bangku yang ada di sana. Ayah pasti bercanda, tidak mungkin ayahku menyuruhku untuk menikah dengan pria yang tidak aku cintai, tukas Suyin dalam hati sambil mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Saat hatinya sudah mulai tenang, Suyin kembali ke ruang inap. Ternyata ada beberapa dokter dan perawat di sana. Suyin langsung berlari ke arah mereka, ternyata ayahnya kondisinya menurun. Ayah, bangun. Teriak Suyin ketika melihat Kim Nam menutup matanya. Maafkan ayahmu ini yang selalu menyusahkan dirimu, ujar Kim Nam sambil perlahan membuka matanya. Jangan tinggalkan aku ingin tetap bersama dengan ayah, ucap Suyin sambil mengguncang tubuhnya. Kim Nam mengalami masalah pada jantungnya dan membutuhkan biaya operasi. Suyin terduduk lemas, dia tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Sanak saudaranya berada jauh dari luar kota. Dengan terpaksa Suyin menghubungi Dai Hyun dan mau menikah dengannya asalkan ayahnya bisa sembuh. Setelah operasi berjalan lancar, Suyin dan Dai Hyun mengucap janji pernikahan. Keadaan ayah Suyin yang masih dilakukan perawatan, sehingga mereka menikah di rumah sakit.
Tidak ada keluarga yang datang dari pihak Daehyun. Sehari setelah menikah, Daehyun membelikan rumah yang akan ditempati oleh Suyin. Mereka berdua pun pindah ke sana. Saat Daehyun membersihkan diri tanpa sengaja, Suyin menemukan foto pernikahan Daehyun dengan seorang wanita. Suyin sangat marah kepada Daehyun karena merasa telah dibohongi. Ia memilih pergi dari rumah Daehyun dan mengontrak di tempat lain. Ia mencoba mendaftar pekerjaan ke berbagai tempat namun tak kunjung menemukan. Hingga ia mendaftar bekerja di sebuah hotel yang ternyata ada milik Daehyun. Flashback off. Bab 3 Selingkuhan. Hari sudah mulai malam. Tidak ada bintang yang muncul di langit Seoul karena tertutup oleh mendung. Angin sudah mulai berhembus. Malam ini sepertinya akan turun salju. Suyin berjalan menyusuri trotoar seraya menyilangkan tangannya untuk memegang lengannya yang terasa dingin. Saat ini adalah musim dingin. Tadi pagi ia sangat terburu-buru berangkat, sehingga lupa tidak membawa mantelnya. Seperti biasa setelah pulang kerja, gadis itu selalu berkunjung ke rumah sakit untuk menemui ayahnya terlebih dahulu. Sedari tadi ia menunggu taksi di depan hotel tapi taksi tak kunjung muncul. Sehingga ia memilih menunggu sambil berjalan. Tin tin tin, suara klakson mengagetkannya. Gadis itu tengah asyik tenggelam dalam pikirannya. Ada sebuah Maybach hitam berhenti tepat di sampingnya. Suyin menoleh untuk melihat mobil yang berhenti. Ia seperti mengenal mobil Maybach itu milik siapa. Setelah mengamati dengan teliti ternyata mobil itu adalah milik Daehyun. Ia memilih melanjutkan langkah kakinya. Ia tidak begitu yakin kalau pria itu menghampiri dirinya. Daehyun membunyikan klakson kembali saat melihat gadis itu tidak berhenti. Karena suara klakson begitu memekakkan telinganya, Suyin akhirnya menghentikan langkahnya dan menoleh ke samping. Untuk apa dia menghampiriku, gerutu Suyin dalam hati. Masuklah, ujar Daehyun dari dalam mobil sambil menurunkan kaca mobilnya untuk melihat Suyin. Pergilah, aku bisa pulang sendiri, tukas Suyin sembari memalingkan wajahnya menghadap kembali ke depan. Ia merasa enggan melihat pria itu. Ayo kita ke rumah sakit bersama. Bukankah kau akan mengunjungi ayah? Ujar Daehyun. Aku akan ke sana sendiri. Suyin hanya melirik ke arah Daehyun yang tengah duduk di belakang kemudi. Salju perlahan mulai berjatuhan, membuat suhu udara menjadi sangat dingin. Ayo cepat, ini sudah malam dan cuaca juga sangat dingin, ujar Daehyun. Suyin berpikir sejenak, memang benar saat ini tubuhnya terasa sangat kedinginan. Jika berlama-lama di luar, ia tidak yakin besok bisa berangkat bekerja. Akhirnya Suyin menerima tawaran Daehyun untuk berangkat ke rumah sakit bersama-sama. Begitu masuk ke dalam mobil, Suyin diam saja tanpa berniat membuka mulutnya. Ia juga memalingkan wajah ke samping agar tidak melihat pria yang sudah menjadi suaminya. Pakailah. Daehyun melepaskan mantelnya kemudian memakaikannya di bahu Suyin. Tidak perlu sok perhatian, ujar Suyin datar. Apa kau begitu membenci diriku? Tanya Daehyun. Ia mulai mengemudikan mobilnya. Suyin hanya melirik Daehyun tanpa berniat untuk menjawab pertanyaan pria itu. Suyin benci karena pria itu sudah membuatnya sudah menikah di usia yang masih muda. Terlebih lagi statusnya hanya sebagai istri kedua. Ia tidak ingin dikep sebagai pelakor. Maafkan aku, Suyin. Aku mungkin sudah membuatmu menderita selama ini, ujar Daehyun. Daehyun juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja ingin menikahi Suyin padahal sudah jelas kalau dirinya sudah mempunyai istri sekaligus anak. Daehyun hanya merasa ingin memiliki gadis itu. Suyin diam saja tidak ingin menjawab perkataan Daehyun. Ia sadar seharusnya bersyukur karena Daehyun telah menolong dia dan ayahnya dari Tuan Yang. Jika tidak ada Daehyun, keadaan ayahnya mungkin jauh lebih buruk. Suyin bukan tidak ingin berterima kasih pada pria itu tapi ia merasa sangat benci karena telah dibohongi oleh Daehyun. Andaikan sejak awal ia sudah tahu maka pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Suyin tidak pernah bermimpi untuk menikah dengan pria yang sudah beristri. Apalagi Suyin sangat membenci seseorang yang merebut suami orang atau pelakor. Walaupun Daehyun lebih dewasa darinya sebenarnya tidak masalah selain statusnya masih lajang dan bukan suami orang. Maaf juga sudah tidak jujur padamu tentang statusku. Seharusnya aku berterus terang pada kau dan ayah kalau aku sudah menikah, ujar Daehyun, pandangannya fokus menatap jalanan. Kalau begitu ceraikan saja diriku, tukas Suyin. Bagaimana jika ayahmu tahu? Daehyun memandang gadis itu. Suyin diam, tidak bisa menjawab pertanyaan Daehyun. Kalau sampai ayahnya tahu maka Suyin hanya takut kalau kondisi ayahnya akan drop seperti waktu itu. Suyin, tinggallah di rumah yang dulu kita kunjungi, ujar Daehyun.
Aku lebih nyaman tidur di kontrakan daripada di rumahmu, timpal Suyin dengan ketus. Sampai kapan kau akan tinggal di sana? Sampai ayahmu tahu kalau kita tidak serumah? Tanya Daehyun. Ayah Suyin hanya tahu kalau hubungan anak dan menantunya baik-baik saja. Apa kau selalu membawa selingkuhanmu ke sana? Sindir Suyin. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku tidak pernah punya selingkuhan selain dirimu, tukas Daehyun. Suyin melotot ke arah Daehyun kemudian memukul pundaknya. Maksudnya aku adalah selingkuhanmu, seru Suyin dengan amarah yang sudah memuncak. Turunkan aku di sini, teriak Suyin sambil memukul lengan Daehyun. Suyin, hentikan, atau kita akan mati bersama. Kini gantian Daehyun yang berteriak. Daehyun menghentikan mobilnya secara mendadak hingga kepala Suyin membentur kaca di depannya. Suyin langsung melepaskan sabuk pengaman dan hendak keluar. Daehyun buru-buru menarik tangan Suyin dan kemudian kap. Suyin seketika langsung mematung ketika Daehyun tiba-tiba saja mendaratkan ciuman di bibirnya. Waktu seolah-olah seperti berhenti berputar. Pikirannya seperti tidak bisa bekerja lagi. Ada sesuatu yang ia rasakan saat ini. Melihat Suyin yang diam saja, Daehyun mengemudikan mobilnya kembali. Apa yang kau lakukan? Teriak Suyin begitu tersadar. Kurasa aku menyukaimu, ujar Daehyun dengan santai. Sejak pertama kali mereka berjumpa, Daehyun sudah merasa tertarik dengan Suyin. Omong kosong, pria seperti dirimu pasti mengatakan dan melakukan hal yang sama dengan wanita manapun yang kau temui, sindir Suyin sambil mengusap bibirnya dengan kasar. Ia merasa jijik dengan bekas bibir pria itu. Terserah kau menilai diriku seperti apa. Aku hanya mengatakan yang sejujurnya, tukas Daehyun. Aku tidak akan terjerat oleh pria buaya seperti dirimu, ucap Suyin dalam hati. Ia yakin kalau Daehyun memiliki wanita simpanan yang lainnya di luar sana. Ia merasa kasihan dengan istrinya karena sudah mau menikah dengan pria bajingan seperti Daehyun. Suyin berencana akan mencari tahu semuanya. Bab 4 Pura-pura berhubungan baik. RS Halim University Medical Center, Seoul. Begitu sampai rumah sakit, Suyin langsung keluar dari mobil mendahului Daehyun. Ia tidak memperdulikan Daehyun yang berjalan di belakangnya. Suyin terlebih dahulu memasuki ruangan di mana Kim Nam dirawat. Daehyun berada jauh di belakang sambil menerima telepon dari seseorang. Selamat malam, ayah. Bagaimana keadaan ayah hari ini? Ujar Suyin sembari memegang tangan Kim Nam. Ayah baik-baik saja. Kenapa kau kemari? Ini sudah terlalu malam. Bukankah besok kau harus bekerja? Ujar Kim Nam. Aku hanya merindukanmu, ayah, ujar Suyin sambil mengerucutkan bibirnya. Bagaimana kabar suamimu? Dia baik-baik saja kan? Tanya Kim Nam sedikit khawatir karena Daehyun belum mengunjunginya kembali setelah waktu itu. Dia sangat sibuk, ujar Suyin. Pintu tiba-tiba saja terbuka, Daehyun melangkahkan kakinya menghampiri mereka. Malam, ayah. Maaf, tidak pernah mengunjungimu, ujar Daehyun sembari menyunggingkan senyum di bibirnya. Tidak apa-apa, nak, kau pasti sangat sibuk, ucap Kim Nam. Dirinya cukup mengerti kalau pengusaha perhotelan seperti menantunya pasti sangat sibuk. Bagaimana kondisi ayah saat ini? Apakah sudah jauh lebih baik? Tanya Daehyun. Aku jauh merasa lebih baik, ujar Kim Nam. Suyin, ambilkan kursi untuk suamimu, ujar Kim Nam sembari memandang Suyin yang berdiam diri di kursi. Iya, ayah. Suyin memutar bola matanya, dengan rasa malas ia mengambilkan kursi yang ada di pojok ruangan. Silahkan duduk, ujar Suyin lembut. Ia pura-pura baik pada Daehyun di hadapan ayahnya. Terima kasih, sayang, ujar Daehyun sembari duduk di samping Suyin. Sayang, apa dia sudah tidak waras? Sejak kapan dia memanggilku seperti itu, ucap Suyin dalam hati. Sama-sama, jawab Suyin tersenyum semanis mungkin di hadapan Daehyun. Wah, kalian sungguh pasangan yang serasi. Puji Kim namun, ia merasa senang karena Suyin bersikap baik kepada Daehyun. Tadinya ia sempat berpikir kalau Suyin akan susah untuk menerima Daehyun sebagai suaminya. Suyin hanya nyengir ketika mendengar perkataan ayahnya. Tentu saja, ayah. Aku sangat mencintai Suyin, ujar Daehyun sembari merangkul pundak Suyin. Suyin berusaha melepaskan diri, tapi Daehyun mencengkeram pundaknya dengan kuat. Maaf, kalau Suyin masih bersikap kekanak-kanakan. Aku harap kau mau membimbingnya dan mengajarkan agar Suyin menjadi istri yang baik, ujar Kim Nam pada Daehyun. Tidak masalah, aku mengerti karena Suyin masih sangat muda, tukas Daehyun seraya mengusap rambut Suyin dengan lembut.
Suyin saat ini benar-benar merasa mual dan ingin muntah mendengar perkataan Daehyun yang begitu manis di depan ayahnya. Ia hanya bisa tersenyum hambar di depan sang ayah. Dasar buaya darat, maki Suyin di dalam hati. Bagaimana dengan pekerjaannya sebagai sekretarismu? Apa dia bekerja dengan baik? Tanya Kim Nam. Dia tidak tahu kalau pekerjaan Suyin yang sebenarnya adalah housekeeping yang bertugas merapikan dan membersihkan kamar tamu hingga lobi hotel. Daehyun sedikit terkejut ketika mendengar pertanyaan Kim Nam. Ia tidak tahu kalau Suyin berbohong kepada sang ayah tentang pekerjaannya. Ia memandang Suyin yang berada di sampingnya. Dia bekerja dengan sangat baik, ayah, ujar Daehyun dengan rasa bersalah. Kapan kalian akan memberiku seorang cucu? Tanya Kim Nam. Pertanyaan itu sontak saja membuat Daehyun dan Suyin terbatuk. Tenggorokan mereka terasa tercekat. Mereka saling memandang untuk beberapa saat. Kalian tidak apa-apa? Tanya Kim Nam yang merasa curiga dengan mereka berdua. Kami baik-baik saja, ayah, jawab Suyin. Secepatnya kami akan membawakan cucu untuk ayah, ucap Daehyun. Ayah, aku masih terlalu muda saat ini, tolak Suyin yang angkat bicara. Dia tidak ingin ayahnya terlalu berharap banyak. Justru karena kau masih muda dan selagi ayah masih hidup, ayah ingin segera menimang cucu, ujar Kim Nam sambil menatap putrinya dengan penuh harap. Ayah, ini sudah malam. Sebaiknya ayah istirahat, kami juga akan pulang. Suyin mengalihkan pembicaraan omong kosong yang membuatnya sakit kepala. Bagaimana mungkin mereka memiliki anak, kalau mereka tinggal terpisah? Suyin juga tidak mau punya anak bersama pria seperti Daehyun. Kenapa sebentar sekali kita mengobrol? Ujar Kim Nam yang masih ingin berbincang dengan menantunya. Suyin, sebentar lagi saja kita pulangnya, ujar Daehyun. Ayah, besok pagi kami harus keluar kota. Aku tidak ingin kami terlambat, ujar Suyin pada Kim Nam. Ia berdiri kemudian menginjak kaki Daehyun dengan kuat. Au, teriak Daehyun menahan nyeri di kakinya karena diinjak Suyin. Iya kan, sayang? Tanya Suyin sembari memandang Daehyun. Kau kenapa Daehyun? Tanya Kim Nam ketika melihat Daehyun memegangi kakinya. Tidak apa-apa, kakiku sepertinya digigit semut. Suyin benar, kami harus segera pulang, jawab Daehyun sambil meringis. Baiklah, kalian berdua hati-hati di jalan, ucap Kim Nam. Iya, ayah, istirahatlah agar kondisi ayah cepat pulih dan bisa segera pulang, ucap Suyin kemudian memeluk Kim Nam yang terbaring. Kim Nam mengusap punggung Suyin. Daehyun, ayah titip Suyin padamu. Maafkan jika ia masih bersikap manja seperti ini, ujar Kim Namun sambil memandang menantunya. Walaupun dirinya tahu kalau mereka saat ini pura-pura berhubungan baik di depannya. Tapi seiring berjalannya waktu Kim Nam yakin mereka akan benar-benar saling mencintai. Tentu saja, ayah, jawab Daehyun. Daehyun dan Suyin segera keluar dari rumah sakit. Kau mau kemana? Tanya Daehyun saat melihat Suyin tidak menghentikan langkahnya ketika berada di parkiran. Tentu saja pulang, jawab Suyin dengan sinis. Dia terus melangkahkan kakinya menuju tempat menunggu taksi. Daehyun hanya bisa menghela napas panjang melihat tingkah Suyin yang kekanak-kanakan. Ia segera mengemudikan mobilnya. Daehyun menghentikan mobilnya di depan Suyin yang tengah menunggu taksi. Masuklah, ini sudah larut malam, tidak akan ada lagi taksi yang lewat, ujar Daehyun dari dalam mobil. Ia melihat jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Suyin pura-pura tidak mendengar, ia sibuk mengotak-atik ponselnya. Melihat gadis itu yang acuh, Daehyun seger turun kemudian menarik pergelangan Suyin memasukkannya secara paksa ke dalam mobil. Kau, sungguh, pria brengsek, teriak Suyin sambil memegang pergelangan tangannya. Bukankah ayahmu mengatakan kalau aku harus menjaga dirimu, ujar Daehyun sambil menatap Suyin. Ia segera mengemudikan mobilnya. Jangan bawa-bawa ayah, tidak usah juga memberinya harapan palsu, ujar Suyin dengan sengit. Harapan palsu, Daehyun menyubit sebelah alisnya. Bukankah kau bilang akan memberi ayah cucu? Apa namanya jika bukan harapan palsu? Teriak Suyin dengan rasa sangat kesal. Aku berkata sungguh-sungguh pada ayah, jawab Daehyun dengan santai. Bagaimana mungkin ucapanmu sungguh-sungguh kalau kita tidak pernah tidur bersama? Suyin berusaha menahan emosinya yang ingin meledak. Jadi kau ingin tidur bersama denganku? Goda Daehyun sambil mengulung senyum. Kau memang. Suyin tidak melanjutkan ucapannya. Ia berusaha menahan emosinya yang ingin menghajar pria di sampingnya. Suyin memalingkan wajahnya ke samping dengan wajah cemberut. Dia enggan berbicara lagi dengan Daehyun. Baginya percuma saja berbicara dengan pria buaya seperti Daehyun.
Jarak antara kontrakan Suyin dengan rumah sakit lumayan jauh. Suyin merasa matanya berat dan kantuk mulai datang sehingga ia langsung tidur terlelap saat masih di tengah perjalanan. Dae-hyun memandang wajah Suyin yang sudah terlelap. Tadinya Dae-hyun akan mengantar gadis itu ke kontrakan tapi segera memutar balik menuju rumah rahasianya yang tidak pernah diketahui oleh siapapun termasuk istri pertamanya. Rumah itu berada di kawasan Pyeongchang-dong, tempat yang cukup tenang dan sepi dari keramaian. Tempatnya masih bernuansa asri dan dikelilingi oleh gunung-gunung. Dae-hyun membopong tubuh Suyin untuk memasuki sebuah rumah besar. Seorang wanita paruh baya menyambutnya dengan perasaan bingung. Dae-hyun jarang sekali pulang ke rumah itu. Ia hanya pergi ke sana jika ada masalah dengan Airi atau keluarganya untuk menenangkan diri. "Selamat malam, Tuan," sapa Bibi Xia dengan hormat. "Malam, Bibi," jawab Dae-hyun sambil berjalan dengan Suyin masih ia bopong. "Apa ada yang bisa saya bantu?" tanya Bibi Xia. "Tidak, Bi," jawab Dae-hyun singkat sambil terus melangkahkan kakinya. "Siapa gadis ini, Tuan?" tanya Bibi Xia. Ia tidak bisa membendung rasa ingin tahunya. "Dia istriku, Bibi, tolong besok pagi siapkan pakaian untuknya," ujar Dae-hyun kemudian melangkahkan kakinya menuju kamarnya yang berada di lantai atas. "Iya, Tuan," jawab Bibi Xia. Ia masih bingung dengan perkataan Dae-hyun. Ia mengamati wajah gadis itu sekilas, wajahnya tidak mirip sama sekali dengan Airi. Yang dia tahu istri Dae-hyun adalah Airi. Sedangkan gadis itu sama sekali tidak mirip dengan Airi. Bibi Xia memilih tidak ingin mencampuri urusan mereka. Yang ia harus lakukan adalah bekerja dengan baik mengurus rumah ini. Bab 5 Takut Ulat. Mentari mulai memancarkan sinarnya bersama dengan embun pagi yang segar. Di sebuah kamar mewah Suyin tengah memeluk bantal guling dengan nyaman sambil memejamkan matanya. Ia hanya berpikir kasurnya terasa sangat empuk dan begitu nyaman di tubuhnya. Dia meraba spray dan selimut di tubuhnya yang terasa sangat halus dan lembut. "Ini seperti bukan spray yang biasa aku pakai," gumam Suyin dalam hati. Gadis itu langsung membuka mata di tengah rasa kantuk yang masih melanda. Perlahan-lahan mengerjapkan kedua matanya ketika melihat dinding yang berwarna abu-abu muda. "Ini bukan warna dinding kamar yang ada di kontrakan," pikir Suyin. Ia berulang kali mengucek kedua matanya takut kalau tidak bisa membedakan antara warna hijau dan abu-abu. Ternyata warna dinding memang tidak berubah. Ia juga mengamati plafon di atas kepalanya dengan ukiran yang cantik disertai lampu kristal di tengahnya. Berbeda jauh dengan di kontrakannya yang hanya memiliki motif polos. Perlahan-lahan Suyin mengumpulkan kesadarannya. Mengingat-ingat apa yang terjadi semalam. Ia membelalakan mata dan langsung bangkit duduk ketika sudah mengingat semuanya dengan jelas. Ia mengingat kalau semalam menaiki mobil Dae-hyun saat pulang dari rumah sakit. Suyin langsung membuang selimut yang menutupi tubuhnya dan bergegas berdiri. Ia memandang pakaian yang semalam dikenakan, ternyata belum berubah sehingga bisa bernafas lega. Suyin berjalan turun menyusuri tangga yang cukup panjang. Dengan rambut yang masih acak-acakan dan muka kusut, gadis itu berkeliling mencari jalan keluar dari rumah tapi tidak kunjung menemukannya. Ia justru berjalan ke dapur. "Nona, ada yang bisa saya bantu?" sapa Bibi Xia ketika melihat Suyin yang berjalan sambil celingukan ke sana kemari. Suyin terlonjak kaget saat mendengar suara Bibi Xia, seperti pencuri yang masuk rumah dipergoki sang pemilik. Ia berbalik ke arah Bibi Xia yang berada di belakangnya. "Bibi siapa?" tanya Suyin sembari mengamati wanita paruh baya itu. "Aku bekerja sebagai pelayan di rumah ini," ucap Bibi Xia dengan sopan dan ramah. "Ini rumah siapa?" tanya Suyin dengan polos. "Ini adalah rumah Tuan Dae-hyun," jawab Bibi Xia. "Di mana dia?" "Bilang padanya aku ingin pulang," ujar Suyin. "Nona muda, sebaiknya Anda membersihkan diri dan berganti pakaian terlebih dahulu," tukas Bibi Xia dengan menyunggingkan senyum. "Aku tidak bawa ganti," ujar Su datar. "Tenanglah, semua pakaian Nona sudah ada di kamar. Mari saya tunjukkan." Bibi Xia menyuruh Suyin agar mengikuti di belakangnya. "Tapi, aku ingin..." Belum sempat Suyin menyelesaikan ucapannya, pergelangan tangannya sudah digenggam oleh Bibi Xia agar berjalan mengikutinya. Suyin terpaksa mengikuti langkah Bibi Xia menuju kamar yang ditempati tadi malam. Bibi Xia membuka sebuah bilik ruangan yang ada di kamar. Suyin tercengang ketika melihat isinya. Di sana terdapat banyak sekali pakaian wanita dan juga sepatu. Wanita manapun pasti akan terpana ketika melihat pakaian yang begitu banyak di depannya. Terlebih pakaian tersebut bermerek dengan harga yang cukup fantastis. Suyin mengambil satu gaun yang menarik perhatiannya.
Ternyata masih baru dan masih ada tulisan harganya. Ketika melihat harganya, Suyin mengembalikan gaun itu lagi di tempat semula. Mana pakaianku? Di sini tidak ada baju yang bisa aku pakai, ujar Suyin yang tidak melihatnya satupun pakaian miliknya. Ini semua milik nona muda. Semalam Tuan Daehyun secara khusus memilihnya untuk Anda, ujar Bibi Xia. Semalam Daehyun menemani Bibi Xia ke butik yang tidak jauh dari kawasan Pyeongchangdong. Mereka memilihkan baju hingga pakaian dalam yang sesuai dengan ukuran tubuh Suyin. Membuat pemilik butik harus bangun tengah malam untuk melayani mereka karena para pelayan toko sudah pulang ke rumah masing-masing. Sudah berapa wanita yang sudah dibawanya ke rumah ini? Tanya Suyin. Apa maksud Nona? Wanita siapa? Ujar Bibi Xia sambil mengerutkan dahinya. Bukankah Daehyun selalu membawa wanita ke rumah ini? Ujar Suyin dengan terus terang. Maaf, tapi Tuan tidak pernah membawa siapapun kemari termasuk Nona Aeri, jawab Bibi Xia dengan jujur. Suyin sudah mengetahui kalau Aeri adalah istri pertama Daehyun. Beberapa kali dirinya melihat mereka bersama saat ada acara di hotel. Aeri juga sering keluar masuk hotel. Ini wajar karena dia adalah istri dari Daehyun yang merupakan pemilik hotel tersebut. Aku baru ingat, dia itu kan sangat kaya. Mungkin saja setiap wanita akan dibawa ke rumah yang berbeda pula. Atau Bibi yang mencoba berbohong padaku. Suyin menatap wanita paruh itu. Nona, Tuan Daehyun tidak seperti itu. Dia sangat mencintai Nona Aeri. Bibi Xia menutup mulutnya dengan telapak tangan karena sudah merasa salah bicara. Dia baru sadar kalau Suyin juga istrinya. Sudahlah, Bibi. Aku hanya ingin pulang. Aku tidak butuh semua ini karena aku bukan wanita yang mudah dibohongi, ujar Suyin dengan ketus. Anda tidak boleh pergi sebelum Tuan kembali ke rumah ini, ujar Bibi Xia. Aku harus bekerja hari ini. Lagi pula untuk apa aku menunggunya di sini? Membuat waktuku terbuang sia-sia saja, tukas Suyin. Anda adalah istri Tuan Daehyun, tidak seharusnya Anda berkata seperti itu, ujar Bibi Xia. Aku hanyalah istri kedua, bukan seperti Nona Aeri yang harus berkata baik dan sopan terhadap Daehyun, kata Suyin dengan penuh penekanan. Bagaimanapun juga Anda tetaplah istri sahnya, tukas Bibi Xia. Sebenarnya Daehyun belum bercerita apa-apa tentang Suyin padanya. Lagi pula tidak mungkin membawa seorang wanita ke rumah ini kalau bukan istrinya. Meski belum tahu jalan cerita mengapa mereka menikah. Asal Bibi tahu, aku tidak pernah berharap menjadi istri Daehyun. Sudahlah, aku akan pergi dari sini. Suyin melangkahkan kakinya meninggalkan Bibi Xia untuk mencari pintu keluar. Bibi menggelengkan kepalanya karena sikap Suyin yang tidak sopan pada suaminya. Bibi Xia menghubungi keamanan agar menutup semua pintu gerbang agar Suyin tidak bisa pergi. Dirinya hanya mematuhi perintah Daehyun. Derajat. Dengan susah payah dan menyusuri setiap ruangan akhirnya Suyin berhasil menemukan pintu keluar. Ia segera menuju halaman depan, menghampiri seorang security yang tengah berjaga. Selamat pagi, Nona, sapa Chung Ho dengan sopan. Bibi Xia tadi sudah menelepon dan menceritakan apa yang terjadi sehingga dirinya langsung mengetahui tentang Suyin yang merupakan istri dari Daehyun. Tolong buka pintunya, ujar Suyin tanpa basa-basi sambil berkacak pinggang. Maaf, silahkan Nona pergi kembali ke rumah saja, ujar Chung Ho dengan sopan. Aku bilang buka pintunya, teriak Suyin. Maaf Nona, saya tidak bisa melakukannya, ini perintah dari Tuan Daehyun, ucap Chung Ho. Mana kuncinya? Biar aku yang membukanya sendiri, ujar Suyin sembari menengadahkan telapak tangannya di depan Chung Ho. Maaf, saya tidak bisa Nona, jawab Chung Ho. Ada apa sebenarnya dengan kalian semua? Kenapa terlalu patuh pada Daehyun? Teriak Suyin sembari memukul tubuh Han dengan sekuat tenaga. Untunglah Chung Ho memiliki tubuh tegap dan kekar karena sebelumnya ia mengikuti pelatihan. Sehingga pukulan Suyin tidak berasa apa-apa di tubuhnya. Chung Ho memilih diam saja ketika Suyin terus meninju tubuhnya. Kenapa kau diam saja? Teriak Suyin dengan kesal. Tiba-tiba ada suara klakson dari luar. Chung Ho bergegas membuka pintu gerbang. Sebuah Maybach memasuki halaman yang merupakan mobil milik Daehyun. Daehyun menghentikan mobilnya tepat di depan Suyin. Suyin langsung mengetuk kaca mobil dengan keras. Dia sudah tidak sabar agar pria itu segera keluar. Daehyun, cepat keluar, teriak Suyin. Ada apa pagi-pagi teriak, tukas Daehyun sembari mencabut ruang di antara alisnya. Ia langsung keluar dari mobilnya. Antar aku pulang, ujar Suyin yang berjalan menghampiri Daehyun. Ini rumahmu, jadi kemana kau akan pulang? Tanya Daehyun dengan lembut.
Ini rumahmu bukan rumahku, ujar Suyin dengan penuh penekanan. Ayo lebih baik kau mandi dulu, ujar Daehyun. Ia langsung membopong tubuh Suyin. Suyin memberontak sekuat tenaga agar Daehyun melepaskannya. Tapi Daehyun justru terus melangkah menaiki tangga tidak peduli ulah Suyin yang terus saja meronta. Diamlah, kalau tidak ingin kita jatuh bersama ke bawah, ujar Daehyun ketika Suyin terus memukuli dadanya. Turunkan aku, tukas Suyin dengan penuh amarah. Daehyun membawa Suyin ke dalam kamar dan menurunkannya di atas ranjang. Daehyun kemudian segera membuka kancing kemejanya dengan cepat, melepas pakaian yang ada di tubuhnya. Kini yang tersisa hanyalah celana pendek yang menempel di tubuh. Apa yang akan kau lakukan? Suyin beringsut mundur sambil menutupi tubuhnya dengan selimut ketika Daehyun merangkak menaiki ranjang. Daehyun semakin merangkak mendekati Suyin. Mundur, jangan berani berbuat macam-macam padaku, teriak Suyin. Siapa yang akan berbuat macam-macam? Aku hanya ingin mengambil ulat yang ada di rambutmu, ujar Daehyun dengan datar. Ia mengulurkan tangannya mengambil binatang berbulu berwarna hijau yang menempel di rambut Suyin. Seketika Suyin langsung mengusap rambutnya dengan kasar. Dirinya memang sangat takut dengan ulat. Cepat buang, teriak Suyin ketika melihat ada seekor ulat yang dipegang Daehyun tepat berada di depan wajahnya. Kau takut ulat? Tanya Daehyun sambil tersenyum miring. Daehyun, kumohon buang hewan itu, ujar Suyin yang merengek. Ada syaratnya, ujar Daehyun sambil mengedipkan sebelah matanya. Apa? Tanya Suyin dengan wajah yang penuh keringat. Daehyun mendekatkan pipinya ke wajah Suyin, menyuruh agar Suyin mau menciumnya. Bukan ciuman yang didapatkan, Suyin justru melempar wajah Daehyun dengan bantal. Dasar pria brengek, ujar Suyin. Daehyun membuang ulat yang ada di tangannya kemudian memegang kedua pergelangan tangan Suyin hingga ia tidak bisa terlepas. Daehyun kembali mendekatkan wajahnya hingga berjarak sangat dekat. Suyin dapat merasakan embusan napas Daehyun. Suyin memejamkan mata, tidak berani menatap Daehyun. Ayo mandi, apa aku yang harus memandikanmu? Ucap Daehyun sembari menjauhkan wajahnya. Aku akan mandi sendiri. Mandilah terlebih dahulu. Apa kau tidak malu hanya memakai celana seperti itu? Jawab Suyin dengan wajah memerah. Ia kemudian memalingkan wajahnya ke arah lain. Ia merasa malu saat memandang tubuh kekar milik Daehyun. Untuk apa harus malu di depan istriku sendiri, ujar Daehyun. Tapi segera melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Suyin bisa bernapas lega saat Daehyun sudah menghilang di balik pintu. Ia sangat takut tadi kalau Daehyun akan berbuat yang tidak senonoh padanya. Ia akan memikirkan cara untuk pergi dari rumah itu. Bersambung. Selanjutnya bab 6 kabur.